Maju, maju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini berjumpa kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Iman, yang semoga Allah berkahi ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membekali diri kita semua dengan ilmu agama, mengangkat kebodohan dari diri kita terhadap ilmu agama, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan, beragama di atas cahaya dari Allah, beragama di atas ilmu dari Allah dan Rasul-Nya, yang mana tidaklah seseorang belajar agama ini melainkan Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke penghujung pembahasan buku ini. Ya, tidak terasa kira-kira ada 8 pertemuan sudah kita lalui. Ya, tentang langkah-langkah mulia demi mencapai hidup yang bahagia. Karena banyak kawan-kawan kita di luar sana, bahkan mungkin kita banyak salah berekspektasi tentang bahagia. Ingin bahagia tapi salah menempuh jalan kebahagiaan. Ingin bahagia tapi yang dijalani itu jalan-jalan yang membinasakan, membawa kesedihan, kehancuran di dunia dan di akhirat. Kita lihat di luar sana. Ada orang ingin bahagia tapi tidak sholat. Gimana bisa bahagia? Ada orang ingin bahagia tapi tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau bahagia? Ada orang ingin bahagia tapi tidak sabar. Gimana mau bahagia kalau hidup tidak sabar? Orang ingin bahagia tapi lihat ke atas terus, tidak pernah lihat ke bawah. Gimana bisa bahagia? Orang ingin bahagia tapi tidak punya sifat qanaah. Gimana bisa bahagia? Orang ingin berbahagia tapi dia lupa bahwasanya setiap hari dia itu dikasih sama Allah. Dia lupa. Gimana bisa bahagia? Orang ingin bahagia tapi hatinya lemah. Gampang digoda. Gampang meninggalkan ketaatan-ketaatan. Gimana bisa bahagia? Gimana orang mau bahagia? Dia tidak beriman kepada Allah. Tidak punya amal soleh. Tidak pernah buat baik sama orang lain. Tidak punya ilmunya. Ini yang paling penting. Salah satu kita hadir di sini, kita ini mau belajar. Biar kita tahu ilmunya gimana caranya kita bahagia.
Makanya sudah dibahas di kajian-kajian yang lalu tentang ya ilmu. Jangan kita harap bisa bahagia. Kita tidak tahu ilmunya, tidak bisa kita bahagia. Dan yang selanjutnya para ikhwan sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga seseorang mau bahagia jika dia tidak punya sifat optimis. Tafa'ul bil khair. Optimis sama masa yang akan datang, insya Allah. Asal kita berusaha menempuh jalan-jalan yang baik, Allah akan kasih jalan keluar. Gimana mau bahagia? Orang-orang yang pesimis, gimana caranya? Mungkinkah orang-orang yang pesimis itu berbahagia? Tidak bisa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun poin-poin yang selanjutnya di pertemuan terakhir ini dalam pembahasan kitab yang singkat ini, ada beberapa pembahasan yang ana rasa wajib dibahas. Yang pertama disebutkan di sini adalah muqaranah bainan ni'ami wal makarih, yang menimbang antara nikmat Allah dan sesuatu yang tidak enak yang menimpa kita. Itu yang pertama, kita harus menimbang ini. Ya, kalau kita mau bahagia, maksudnya apa ya pembahasan ini? Maksudnya adalah orang yang ingin bahagia, dia itu harus lihat nikmat yang Allah berikan sama musibah atau cobaan yang Allah beri buat dia. Mana yang lebih banyak? Coba ana mau tanya sama antum. Mana yang lebih banyak? Nikmat atau cobaan yang lebih banyak? Nikmat atau lebih banyak? Nikmat atau yang tidak enak yang lebih banyak? Nikmat yang lebih banyak. Sepakat kita di sini. Kalau orang sudah sadar, para jamaah, seseorang sudah sadar bahwasanya ternyata nikmat yang lebih banyak, bukankah itu membuat dia lebih bahagia hidupnya? Bukankah itu membuat dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sedikit orang-orang yang mengingat ini. Di kepalanya itu isinya cobaan, miskin, sulit, ya, hutang, sakit, tak bisa bayar sekolah anaknya, rumahnya sudah rusak. Yang diingat sama dia yang tak enak semua. Padahal kenikmatan yang Allah beri jauh lebih banyak daripada apa yang dia rasa dari hal-hal yang dia tak suka tadi. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yambaghi aidan idza asabahu makruh. Pantasnya seorang muslim jika datang kepada dia hal-hal yang dia benci, jika menimpa seseorang hal-hal yang orang itu tidak suka, au khafa minhu, atau dia takut akan datang keburukan pada dirinya, maka bagi dia agar yuqarin baina baqiyatin ni'am, ya, dia timbang, dia bandingkan, ya, mana yang lebih banyak nikmat dari Allah atau yang tidak enak tadi yang datang ke dia. Dia harus menimbang itu. Musibah yang datang pada dia, agama atau urusan dunia, dia timbang dulu mana yang lebih banyak. Kenikmatan atau hal-hal yang buruk yang datang lebih banyak kepada dia. Wa baina ma asabahu min makruh. Kebaikan dan keburukan dia harus timbang. Fa indal muqaranah, maka jika dia mau menimbang itu, dia mau jujur hatinya, maka yattadhih, akan jelas. Kathratu ma huwa fihi minan ni'am. Pasti yang dia alami, yang dia dapatkan itu nikmat jauh lebih banyak daripada keburukan. Pasti ini. Dan setiap keburukan itu ujian dari Allah, yang namanya ujian kita tahu pasti berlalu. Mana ada ujian yang tidak berlalu? Ana tanya. Adakah ujian yang tidak berlalu? Ujian yang tidak berlalu itu mungkin naudzubillah min dzalik, orang-orang kafir yang masuk neraka itu tidak akan berlalu terus selamanya. Adapun ujian di dunia berlalu, jamaah. Diambil uangnya sama orang, dibawa kabur. Ujian, iya. Allah ganti. Memang butuh waktu. Tapi ya katanya orang, badai itu pasti berlalu.
Ini yang mau disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini. Timbang mana yang lebih banyak, kenikmatan atau keburukan. Selama kita hidup, mana yang lebih banyak? Jelas. Orang yang mau menimbang ini jawabannya pasti kenikmatan yang lebih banyak. Suami, istri, anak, orang tua. Lihat, suami, istrinya banyak kurangnya. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Lihat mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak, kebaikannya atau keburukannya. Ana yakin kebaikannya lebih banyak. Keburukannya 1-2. Tapi karena dia terlalu ikut bisikan setan supaya dia benci sama istrinya, akhirnya istrinya buruk. Karena dia lihatnya yang buruk-buruk terus, hancur semua. Kalau sudah hancur, bahagiakah dia? Tidak bahagia. Makanya disuruh lihat apa? Kebaikannya. Disuruh lihat nikmat-nikmatnya. Sama, istri dicoba, diuji sama suaminya. Suami anak keras, kalau ngomong tajam, mulutnya ndak enak dan lain sebagainya. Coba dilihat kebaikan sama keburukannya. Apakah dia itu dihujam sama suaminya 24 jam, dipenjara sama suaminya 24 jam, dipecuti 24 jam, atau dia ada kenikmatan yang dia rasa hanya sesekali saja ribut sama suaminya. Itu perlu dia pertimbangkan. Orang yang berakal, orang yang belajar akan menimbang ini. Karena kita sudah tahu, ternyata nikmat yang lebih banyak, ya hidup akan sedikit lebih terbuka para jamaah. Hidup akan sedikit bahagia, bisa alhamdulillah, meskipun di bawah tekanan. Makanya itu disuruh, ya kita seorang muslim disuruh timbang dulu nih. Jangan buru-buru menggerutu. Jangan buru-buru kita ini kufur nikmat. Lihat, ternyata Allah banyak kasih nikmat ke kita. Adapun yang tidak enak sedikit-sedikit. Tapi mungkin kita selalu noleh ke sini terus. Noleh ke yang tidak enak terus. Disebutkan di sini para jamaah sekalian. Ma yusibul insan minal makarih. Apa-apa keburukan-keburukan yang menimpa manusia itu. Imma ayyakuna musibah. Bisa jadi itu adalah musibah. Sakit misalkan, atau hilang hartanya, atau ya apa sesuatu yang buat dia tidak enak, musibah datang dari Allah SWT. Au fawati ta'ah, atau orang ini terlewatkan dari satu ketaatan. Ini musibah, ini ujian dari Allah, ini hal tidak enak. Ya. Awil wuku' fil maksiyah, atau terjerumus ke dalam satu maksiat. Ya, ini semua hal-hal makarih, hal-hal yang semestinya sama seseorang dibenci. Fal masaibu wajib al-muslim nahwaha, yang diwajibkan kepada seorang muslim di tengah-tengah musibah itu adalah as-sabr wahtisabil ajr. Dia bersabar dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alillahil khalaf, minta sama Allah agar diganti sama yang lebih baik. Sebagaimana doa yang sudah kita bahas di kajian-kajian yang lalu. Apa doanya? Siapa yang masih ingat di sini? Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, kasih aku pahala di musibahku ini dan ganti aku dengan yang lebih baik. Saat kita dipukul sama musibah, mau berangkat umroh ndak jadi, mau naik haji ndak keluar visanya, musibah. Fawatu ta'ah ini, dia tertinggal dari satu ketaatan, dia ndak bisa melakukan ketaatan, ini musibah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, saat dia mau melakukan ketaatan tidak bisa, mestinya itu dia bersedih. Itu semestinya, makanya dibahas di sini. Namun banyak orang di luar sana tidak sholat sampai dia. Mestinya dia merasa bersedih. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berangkat haji, dia tidak bisa berangkat umroh. Dia doa sama Allah, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, ganti ini semua, kasih anak pahala dari cobaan ini dan ganti sama yang lebih baik. Saat ditabrak sama musibah, langsung keluar dari mulutnya hal ini, yakinlah Allah akan ganti. Allah akan kasih pahala. Dan ini saat didengar oleh Ummu Salamah dari Rasulullah SAW. Ummu Salamah pernah dengar dari Rasulullah ya, sebelum Abu Salamah meninggal dunia. Jadi masih saat jadi istrinya Abu Salamah.
Rasulullah mengajarkan doa itu sama dia dibaca doanya. Meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ini tidak pernah berpikir ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tak mungkin ada. Tapi aku beriman, aku sami'na wa ata'na dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Aku langsung baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Siapa yang ganti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar dia. Di mana Abu Salamah, di mana Rasulullah SAW. Di kepala dia tidak masuk akal jemaah. Ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah yang akan meminang dia. Katanya Ummu Salamah, masuk akal enggak sih? Itu katanya Ummu Salamah, masuk akal enggak sih? Tapi Ummu Salamah tidak mengedepankan akalnya. Dia sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Ana dengar, ana tertimpa musibah, ana baca, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Apa yang terjadi? Siapa yang ngelamar? Rasulullah. Mana lebih baik Abu Salamah sama Rasulullah? Ya sudah jelas Rasulullah yang lebih baik para jamaah. Itulah ya, seorang mukmin ya sami'na wa ata'na dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan meskipun tidak masuk di akalnya dia. Selanjutnya seorang muslim saat dia tertimpa sebagaimana yang sudah dibahas barusan, kalau sudah kena musibah kepada dia, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Ini yang seharusnya dilakukan. Yang pertama bersabar. Yang kedua ihtisabil ajar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga minta kepada Allah gantinya yang lebih baik. Yang keempat doa bil afiyah, doa minta keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba jika kena musibah. Dan kita lihat saat Allah menguji seseorang jemaah, saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seseorang, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mau mengeluarkan dari diri orang itu al-ubudiyah, kehambaan yang hakiki dari orang ini. Mungkin dia lupa sama Allah dikasih musibah supaya apa? Supaya kembali. Doa minta sama Allah ganti, minta sama Allah alfiat, doa itu ibadah. Allah mau mengeluarkan ini dari orang yang Allah kasih musibah. Kita harus ingat Allah SWT berfirman di beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya kita lihat gimana Allah SWT saat menguji seseorang, Allah itu mau orang ini itu kembali kepada Allah SWT. Lagi-lagi untungnya buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang datang ini untungnya buat kita sebenarnya. Sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, kekurangan atau ditinggal sama orang-orang kerabat-kerabat tercinta, ditinggal sama bapaknya, anaknya mati, saudaranya mati, ibunya mati. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wath thamarat, kekurangan itu hasil-hasil panen dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar baik untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yang mana mereka adalah orang-orang yang saat kena musibah dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah, tabrak sama musibah, langsung keluar dari mulutnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ya, orang-orang seperti ini, ya, sama Allah dikeluarkan dari jiwanya penghambaan kepada Allah. Kapan? Saat diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia kembali sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya kita jujur para jamaah, terkadang kita lupa. Saat sama Allah sudah dikasih nikmat, terus nikmat. Lupa mau doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa mau sholat tahajud. Kenapa? Ana sudah enak. Hajat ana sudah terpenuhi. Sudah, kalau malam tidur, tidak ada sholat tahajud. Tidak ada doa lagi minta sama Allah dilapangkan rezeki dan lain sebagainya. Kenapa? Rezekinya sudah lapang. Ana sudah lebih sama Allah, sudah diberi kelebihan. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihantam orang-orang seperti ini sama musibah. Bukan karena Allah benci sama orang ini. Allah mau orang itu balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istikhraj al-ubudiyah. Dikeluarkan itu penghambaannya sama dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi diangkat tangan doa sama Allah. Sujud lagi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian. Jadi orang-orang yang ditimpa musibah, ya jangan bersedih. Yang pertama, disuruh lihat mana lebih banyak, musibah atau yang nikmat dari Allah SWT. Mana yang lebih banyak? Yang kedua, husnudzon sama Allah dong. Apa yang datang kepada kita, ujian-ujian ini hanya diinginkan oleh Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terus berada di track jalan yang benar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan orang-orang yang kalau kena musibah ini langsung dikembalikan ke Allah sama dia. Disandarkan semua kepada Allah sama dia. Apa kata Allah? Orang-orang seperti ini, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Kurang apa jemaah? Salawatu min rabbihim. Salawat dari Allah buat orang-orang seperti ini. Kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada orang-orang seperti ini. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang-orang yang diberi ujian sama Allah. Bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasrah. Dikembalikan semua sama Allah. 3 keutamaan buat orang ini. Dan juga Allah SWT berfirman. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kami uji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kami uji kalian dengan keburukan. Syarr, itu keburukan. Wal khair, kami uji juga kalian dengan kebaikan. Jangan dipikir ujian itu para jamaah sekalian miskin, ya utang banyak, ya ditinggal sama anak, ini buruk-buruk semua nih, ndak enak ujian. Yang enak-enak, yang empuk-empuk, ini bukan ujian, salah. Kata Allah, kami uji kalian sama ketidaknyamanan dan dengan kenyamanan kami uji kalian. Dan ingat kata Allah, kalian akan kembali kepadaku. Dilihat ini orang sama Allah. Saat diberi ujian larinya kemana? Ujiannya apa? Kelapangan, ujian. Ketidakenaan, ujian. Musibah, ujian. Fitnah, kata Allah, ujian. Dan ingat, kalian semua akan kembali kepadaku. Jadi, siapapun orangnya, diuji dengan apapun, enak atau tidak enak, plus atau min, hakikatnya kita harus kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita semua hafal ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kata Allah, aku ciptakan satu keburukan, usran wahidan wa khalaqtu yusrain. Setiap ada satu kesulitan, ada 2 kemudahan. Ini salah satu kebaikan Allah kepada kita para hambanya. Setiap ada satu musibah yang kita timpa, Allah akan jadikan ada 2 jalan keluar, 2 kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yaghlib usrun yusrain. Dan tidak mungkin satu musibah bisa mengalahkan 2 kenikmatan dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katanya Imam Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu. Satu ujian, satu musibah, Allah akan ganti sama dua kemudahan. Dan tidak mungkin satu musibah bisa menang dari dua kemudahan. Dua lawan satu, yang menang yang dua. Yakini itu para jamaah sekalian. Dan yang selanjutnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan juga ayat ini. Inna ma'al usri fid dunya, sungguh keburukan yang menimpa seseorang di dunia itu, keburukan yang menimpa seorang mukmin, bersamanya ada yang namanya kemudahan fil akhirah, di akhirat nanti. Dan ini hal yang pasti. Orang kalau diuji sama Allah jamaah, ditimpa musibah di dunia ini, ketahuilah saat orang itu sabar, mengembalikan kepada Allah, pasti sama Allah nanti di akhirat dikasih kemudahan orang ini. Ini katanya Imam Al-Qurtubi saat menafsirkan ayat ini, wa rubbama ijtama'a yusrid dunya wa yusrul akhirah. Dan bisa jadi saat orang ini kena musibah di dunia ini, berkumpul gara-gara musibah satu di dunia ini, dia bisa dapatkan kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat juga. Bisa jadi. Yang pertama itu pasti. Apa yang pertama tadi? Musibah di dunia dan kenikmatan di akhirat. Ini pasti. Sama Allah diganti kalau kita mau sabar. Yang kedua bisa jadi. Kenikmatan atau keburukan di dunia, musibah di dunia, Allah ganti dengan kenikmatan di dunia lagi dan kenikmatan lagi di akhirat. Orang yang tahu seperti ini hidupnya bahagia jamaah. Kenapa? Dia sudah tahu. Ini ujian, badai ini pasti berlalu. Dan sama Allah akan diganti insya Allah di akhirat. Bisa jadi di dunia juga sama Allah diganti. Luar biasa. Para jamaah yang sungguh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, idza btalallahu 'abdahu bi syai'in. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, memberi bala kepada hambanya, min anwa'il balaya, dari segala macam ujian-ujian dan cobaan. Fa in raddahu dzalikal ibtila wal mihan ila rabbih. Jika orang itu mengembalikan ujian dan cobaan ini kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jama'ahu alaihi wa tarahahu bibabih. Dia bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa alamatu sa'adatihi wa iradatil khairi bihi. Ketahuilah ini adalah tanda-tanda kebahagiaan orang tersebut dan tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini. Ingat jemaah, saat seseorang sama Allah SWT diuji, lalu orang ini segera kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa minta sama Allah, minta diganti, sabar, tidak menggerutu, tidak menyalah-nyalahkan, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berdoa sama Allah, mendekatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Imam Ibnul Qayyim, ini adalah tanda-tanda kebahagiaan orang ini hidup di dunia. Dan ketahuilah, ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan dari orang ini. Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini. Dan yang selanjutnya kata Imam Ibnul Qayyim, jika itu yang dia lakukan, kembali kepada Allah, sungguh ya. Ini ya, Imam Ibnul Qayyim baru bilang saat orang ini ditimpa musibah lalu orang ini kembali kepada Allah seperti tadi. Kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh orang ini waqad uwidha minha ajalla iwat wa afdalu. Sungguh sebenarnya orang ini saat dia kembali kepada Allah, dia ini sama Allah sudah diganti sama yang lebih baik dan diganti dengan sebaik-baik ganti. Jadi cukup langkah dia itu kembali kepada Allah, ini sudah ganti dari Allah yang lebih baik dari apa yang tidak enak buat dia. Jadi kembalinya dia ke Allah, itu bukti sama Allah sudah diganti. Saat dia kembali kepada Allah, di musibahnya itu, setelah selama ini dia pergi entah kemana, tidak tahu. Setelah selama ini dia absen, tidak pernah hadir.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selama ini dia itu tidak pernah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang musibah ini, dia kembali kepada Allah, dia hadir kembali, dia angkat tangannya. Dia duduki pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Dia ketuk itu pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatil baliyah fi haqqi hadza ainun ni'mah. Sungguh musibah yang menimpa dia itu adalah inti dari kenikmatan yang sesungguhnya. Paham jemaah? Saat orang dihujam sama musibah, tapi ini yang dia lakukan, kembali kepada Allah, dia ketuk pintu-pintu Allah, dia hadir. Yang mana selama ini dia tidak tahu entah pergi kemana. Keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat dihujam musibah dia kembali, sungguh ini adalah nikmat yang sebenar-benar nikmat, kata Imam Ibnul Qayyim. Jemaah, ini kata-kata yang sangat dahsyat. Ini berat, ini jarang dilakukan oleh banyak manusia. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal-hal seperti ini. Hanya orang-orang yang punya ilmunya yang melakukan hal seperti ini. Adapun orang-orang yang tidak mengerti jamaah, berat. Tak sedikit kita lihat di luar orang-orang yang menggerutu. Saya tidak pernah dikasih keenaan, hidup saya dari dulu tidak pernah enak. Subhanallah. Kita lihat ya omongan Ibnul Qayyim yang selanjutnya sebentar lagi. Adapun yang selanjutnya, katanya Imam Ibnul Qayyim, wa illam yarudhu dzalikal bala ilaihi. Adapun orang-orang yang saat diuji tidak mengembalikan itu semua kepada Allah, bahkan membuat dia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetuk-ngetuk pintu hamba-hamba Allah, mengetuk pintu makhluk-makhluk Allah. Dia semakin lupa untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari yang namanya bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah, maka ketahuilah ini adalah alamatu syaqawatihi. Ini alamat kebinasaan dia, kesengsaraan dia. Dan ini tanda Allah menginginkan betul-betul keburukan kepada orang ini. Kita yang tahu sekarang jamaah, kita yang bisa kendalikan diri kita saat kita kena musibah, kita ini kemana? Ikut yang pertama atau ikut yang kedua? Saat kena musibah kita angkat tangan, sholat, sujud, minta sama Allah, minta maaf sama Allah, atau kita semakin tidak peduli? Kita sibuk cari bantuan dari makhluk-makhluk Allah. Kita semakin absen, tidak pernah hadir di masjid. Anak kenal beberapa orang, kalau lagi utangnya naik, ya karena kerjaan dia berurusan sama utang, saat dia utangnya sudah di atas, tidak mampu bayar, paling depan di masjid. Sampai dicibir sama orang. Lagi banyak utangnya. Kenapa? Tidak pernah ke masjid. Ada, bukan tidak ada. Anda tahu. Itu semestinya memang yang dikerjain. Meskipun dia salah, tapi itu semestinya. Saat dia kena musibah, kena ujian, kena cobaan, datang ke masjid. Minta sama Allah, ya Allah bantu ana. Kenapa? Dia tahu Allah yang bisa bantu. Tapi ada juga orang-orang mau dikasih nikmat, tidak pernah bersyukur. Ya, kita lihat ini. Dahsyatnya mereka orang-orang yang jauh dari Allah. Dikasih nikmat, tidak pernah bersyukur, kurang terus. Dikasih ujian, nyalakan Allah lagi. Na'udzubillah. Ini musibah di atas musibah namanya jamaah. Ini sudah jatuh ketiban tangga ditabrak mobil. Bukan cuma jatuh ditiban tangga ini. Sudah jatuh ditiban tangga ditabrak mobil. Sudah kena musibah bertubi-tubi. Dikasih nikmat tidak pernah syukur. Dikasih musibah semakin jauh dari Allah, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah di atas musibah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menasihati kita semua bahwasanya seorang muslim agar selalu mendatangkan pada dirinya ya
merasakan dirinya ini selalu ada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini jamaah bisa lihat, bisa nafas, datang ke masjid. Apa ini sama kita tidak dihitung nikmat Allah? Atau terus kita pikir sama Allah ini tidak ada totalannya besok di akhirat? Kita bisa nafas, kita bisa dengar, kita bisa melihat, menikmati pemandangan yang indah, bisa lihat istri, bisa lihat anak. Terus ini tidak ada, ya hitung-hitungannya besok tidak dihisab sama Allah. Jangan kita pikir seperti itu jamaah. Ya semuanya akan dihisab. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya sama Allah besok atas nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Ya jangankan, ya ini disebutkan sababun nuzul ayatnya wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau tidak salah sababun nuzulnya yang anak ingat. Rasulullah SAW pada waktu itu ya, keluar dari rumahnya siang bolong. Kelaparan jamaah mungkin sudah berhari-hari atau 2 hari 3 hari tidak makan, tidak tahu mau makan apa. Perutnya sudah ditempel sama batu, diikat, ada batunya. Supaya ditekan perutnya supaya agak sedikit terbantu rasa lapar itu. Bisa teredam rasa lapar. Keluar siang-siang, sebentar lagi Abu Bakar juga keluar. Ini jam-jam orang tidur siang semua, ini orang-orang yang termulia. Rasulullah Nabi yang paling mulia, nomor 1. Abu Bakar manusia yang setelah para nabi dan rasul yang termulia. Abu Bakar keluar dari rumahnya. Kenapa? Lapar. Sebentar lagi Umar juga keluar, lapar. Ditanya, ya Rasulullah kenapa? Ya sama kata Rasulullah, yang mengeluarkan kamu sama yang mengeluarkanku sama. Lapar maksudnya. Saat Umar datang ditanya, apa yang membuatmu keluar wahai Umar? Kok keluar jam segini tidak istirahat? Yang membuat anak keluar sama seperti yang membuat kalian berdua keluar, kata Umar. Kelaparan tiga-tiganya. Mau tanya, kita pernah kelaparan jamaah sampai tidak bisa tidur? Siapa di sini yang pernah kelaparan sampai tidak bisa tidur? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada. Nabi tidak bisa tidur kelaparan. Keluar. Ayo, kata Nabi, kita pergi ke rumahnya fulan. Barangkali dia bisa kasih kita sesuatu. Bertamu. Sampai ke rumahnya orang itu disuguhi sama orang ini air sejuk yang ditaruh di dalam lempung tembikar itu para jemaah. Ya. Cuman dulu orang kalau mau bikin sejuk air ditaruh di dalam apa namanya itu? Apa namanya Pak? Kendi ya. Ya. Terus dikasih kurma. Makan Rasulullah terus minum air. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini sama Allah besok ditanya. Minum air sejuk sama kurma. Sama Allah nanti ditanya nikmat ini. Kita ya, bukan cuma makan kurma sama air. Makan daging dengan 1000 macamnya. Ada sate, ada rendang, ada macam-macam. Terus besok kita pikir tidak ada hitung-hitungannya. Kita tidak merasa itu nikmat terus. Subhan. Nabi kasih air sejuk sama kurma bilang besok ini ditanya sama Allah. Nikmat ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok. Akan dicongkir sama Allah nanti. Gimana dulu itu nikmatnya itu? Ditimbang semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang muslim harus selalu mendatangkan dirinya kita ini hidup di atas nikmat para jamaah sekalian. Ya fal muslim yusbihu wa yumsi fi ni'amin la tuhsa. Sungguh seorang mukmin itu pagi harinya dan sore harinya itu bergelimpangan di nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Walan yablugh juhdahu fi ada'i haqqiha wa syukriha. Dan tidak mungkin seorang mukmin bisa mensyukuri semuanya nikmat Allah yang Allah beri buat dia. Sulit. Dari saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim harus yusaddid wa yuqarib, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga amalan-amalannya itu dilipat gandakan sama Allah. Ya, amalan kita tidak banyak para jamaah dibandingkan nikmat Allah yang Allah kasih, kita tidak bisa balas itu semua. Pun amalan-amalan kita pun tidak mampu untuk balas itu semua. Ya, kita harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa cuma berharap ridha Allah, dan yang kita bisa itu apa? Minta agar amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata lagi di sini Imam Ibnu Qayyim,
Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, la ahad a'zamu ihsanan minallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, ibu kita kah, Rasulullah kah, tidak ada. Nomor satu, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik sama kita. Fa inna ihsanahu ala abdihi fi kulli nafsin wa lahdhah. Atau fi kulli nafsin wa lahdhah. Kebaikan Allah kepada hambanya ini itu datang di setiap waktu. Setiap detik, bahkan kalau bisa apa yang di bawahnya detik. Apa di bawahnya detik istilahnya? Apa? Apa di bawahnya detik? Ada. Detik itu sudah satu. Nah, satu detik. Ada lagi di bawahnya? Ya kalau ada di bawahnya kita pakai bahasanya itu. Nikmat Allah yang kita rasakan ini di setiap helaan nafas dan setiap itu tadi yang di bawahnya detik itu tadi. Tidak ada manusia siapapun di atas muka bumi ini, bahkan ibu kita pun tidak mampu memberi kebaikan kepada kita seperti Allah Subhanahu wa taala pada kita. Wa huwa yataqallabu fi ihsanihi fi jami'i ahwalihi. Dan kita ini semua para jamaah sekalian bergulir, bergelimpang terus menerus di setiap waktu yang kita lewati itu di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila dhabti ajnazi hadil ihsan. Dan tidak ada yang mampu mengelompokkan nikmat-nikmat Allah ini. Oh ini nikmat Allah jenisnya ini, oh ini, tidak ada yang bisa. Dari saking banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan, yang Allah beri buat kita. Ada yang mampu ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mampu untuk mengelompokkan nikmat Allah SWT. Oh ini nikmat ini, oh ini nikmat ini. Bisa enggak orang mengelompokkan itu? Oh ini sehari sekian kali, oh ini ada yang bisa? Tak bisa jamaah. Ini katanya Imam Ibnul Qayyim. Ya. Fadlan min anwa'ihi wa an afrodihi. Tak bisa dia hitung, tak bisa dia kelompokkan nikmat-nikmat itu. Wa yakfi anna min ba'dhi anwa'ihi nikmatun nafas, dan cukup sebenarnya. Ya kalau kita mau lihat nikmat-nikmat Allah ini, ada satu nikmat ya, yang tidak pernah terputus yang kita lakukan setiap hari. Mata sama kita ada dibuat istirahat jamaah. Iya atau enggak? Iya kan? Saat kita tidur, nikmat mata sama kita enggak dipakai. Kita tidur, merem, enggak dipakai. Iya kan? Ada putusnya sebentar. Ada yang tidak putus, yaitu nikmat bernafas. Coba antum tidak usah nafas 3 menit. Atau jantungnya antum di stop berdetak sama Allah SWT, tidak bisa nafas. Bisa? Mau tes? Tidak mau. Apa kita pernah minta sama Allah, ya Allah izinkan saya untuk terus bernafas? Pernah kita doa? Ya Allah berikan aku oksigen yang banyak. Pernah minta? Tidak pernah. Dikasih tidak sama Allah? Dikasih. Lupa tapi kita. Ini nikmat, buang nikmat. Jadi hitungannya bukan detik ini. Di bawahnya detik jamaah. Karena kita nafas, tarik sama buang. Tidak sampai 1 detik. Ini salah satu nikmat ya, yang terbesar, yang terkadang tidak terbesit di pikiran seorang hamba. Walahu alaihi fi kulli yaumin wa lailah. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan seorang hamba itu yang menikmati nikmat-nikmat Allah kalau mau dihitung sehari semalam, ya minimal dia nerima nikmat dari Allah itu isyruna alfa nikmah, 24.000 nikmat. Dalam 24 jam sama Allah dikasih minimal 24.000 nikmat. Kenapa? Karena fa innahu yatanaffas fil yaumi wal laila 24 alfa nafas. Karena minimal seorang hamba itu nafas di satu hari satu malamnya itu 24.000 kali helaan nafas. Jadi kalau misalkan ya antum bayangkan ada orang yang tak punya tangan, tak punya kaki, tak punya mata, tak punya telinga, dia cuma bisa nafas, itu orang hidup di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang lengkap anggota badannya, terus menggerutu, menyalah-nyalahkan Allah, suudzon sama Allah, gimana? Subhanallah. Orang para jamaah sekalian yang tidak punya apa-apa,
hanya dikasih nafas sama Allah, itu besok ada hitungannya semua. Sama Allah sudah dikasih nikmat yang sangat besar, dia bisa bernafas. Yang bisa buat dia berpikir, bisa buat dia ya tertawa, nafas. Subhanallah. Wa kullu nafasin nikmatun minhu subhanah. Setiap satu helaan nafas dia tarik dan dia buang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fa idza kana adna nikmatun alaihi fi kulli yawmin wa lailatin 24 alfa nikmah. Dan sekarang jika kita sudah tahu paling sedikitnya seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu 24.000 kali nikmat. Fama dhanna bima fawqa dzalika wa a'dhamu minhu. Terus gimana yang sama Allah dikasih nikmat lebih dari itu? Besok saat ditanya mau jawab apa? Mau lari kemana? Allah SWT berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau dihitung nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Maka para jamaah yang sungguh rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama pada hari ini kan yang ingin kita bahas, ya, jangan sampai kita ya lupa bahwasanya kita ini hidup di atas nikmat Allah. Jangan sampai yang kita lihat cuman musibah-musibah yang ada di sekitar kita, terus kita lupa sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat Allah yang sudah kita terima, insya Allah hidup kita akan lebih bahagia, lebih semangat, lebih optimis. Poin yang kedua yang ingin disampaikan di sini adalah sebenarnya bahasa gaulnya itu cuek. Antum tahu cueknya mah? Tidak peduli sama omongan orang ya. Disebutkan di sini oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa minar umur an-nafi'ah. Sungguh dari perkara-perkara yang bermanfaat yang bisa membantu agar hidup orang lebih bahagia adalah an ta'rif, agar kalian tahu bahwasanya adiyatan nas laka wa khususan fil aqwali sayyi'ah la tadurruka. Cibiran orang, godaan orang, komentar orang buat kamu, komentar-komentar buruk orang, kata-kata dari orang yang menggembosimu itu tidak bermudarat sama sekali untukmu, tapi itu bermudarat untuk yang berucap. Kita ini jamaah diuji, dikasih tetangga yang tukang cibir orang, kita ini merasa orang yang paling hina sudah. Sedih. Masa ana dibilang gini, masa ana dibilang gitu. Subhanallah. Coba cuek, coba. Coba cuek aja, santai. Omongan buruk dari lisan orang buat kita, itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya buat kita. Dipuji tidak meninggi, dihina pun tidak terhina. Santai. Karena itu semua hakikatnya sebenarnya itu bermudarat buat yang mengucapkan. Illa jika itu tidak bisa antum lakukan, jika itu tidak bisa antum terapkan, jika antum ashghalta nafsak bil ihtimam biha, kalau kita sibukkan diri kita sama memperhatikan omongan-omongan orang terus, dimasukkan ke hati sama kita dipikir terus, akhirnya omongan-omongan itu menguasai diri kita, maka itu semua yang akan bermudarat buat kita. Baru itu semua bermudarat buat kita. Jadi kata pepatah, ya, kata orang-orang bijak, kapal itu para jamaah mau dihantam sama ombak ya ribuan kali, dia itu tidak tenggelam. Kita lihat kapal di samudra. Kita lihat kalau sudah ada badai di samudra. Ya, kapal itu menerima badai di samudra itu hal biasa. Dihantam sama ombak yang sangat besar. Dor, masuk ombaknya. Tidak tenggelam dia. Kenapa? Karena ada di luar. Tapi saat tidak ada ombak, tapi kapalnya bolong, bahteranya bocor, airnya masuk ke dalam bahtera itu, baru bahteranya tenggelam. Iya atau enggak? Sama. Cibiran orang itu sama seperti ombak yang sangat besar. Selama sama kita tidak dimasukkan dalam hati, tidak masalah. Kul matakul, katakan yang mau engkau katakan, silahkan.
Tak masalah. Jangan pernah kempes dicibir orang. Tapi kalau sama kita sudah dimasukkan, menguasai hati, baru kita tenggelam. Baru itu bahaya buat kita. Jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang muslim sebenarnya adalah orang-orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Tapi kalau kita menemui orang-orang muslim yang kerjaannya ngerjain orang, tangannya gatel suka ngerjain orang, mulutnya juga suka ngerjain orang, nyakiti orang, ini bukan muslim yang baik. Dan saat kita seorang muslim yang mencoba untuk menjadi muslim yang baik, menerima ini omongan-omongan seperti ini, ketahuilah kita ini harus punya modal. Jadi seorang muslim menghadapi cibiran-cibiran orang itu harus punya modal. Penting ini. Disebutkan wal muslim ya wa'uddatul muslim fi daf'ihi syarril mu'dhin. Modal persiapan seorang mukmin, seorang muslim untuk menghadapi ini godaan-godaan dari luar. Itu yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru ala safahil mu'dhin, dan sabar atas godaan yang datang dari orang-orang yang menggoda. Wal i'rad 'an laghwihim, dan menjauh, berpaling dari omongan-omongan yang tidak benar dari mereka. Jadi kalau antum dicibir orang, bilang aja barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, tinggal. Jangan dimasukin ke sini, jangan apalagi dimasukin ke hati. Hancur antum. Antum mau buat ketaatan, mengamalkan sunnah. Anda ngasih tahu aja nih, antum mengamalkan sunnah aja, dicibir orang atau enggak? Dicibir. Dan tidak sedikit kita lihat orang-orang yang sudah mengamalkan sunnah, terus dicibir, putar balik, kembali ke masa lalu. Kenapa? Omongan orang menguasai jiwanya. Sudahlah Ustaz, anak tidak mampu. Anak di kampung dibilang radikal, sama tetangga dibilang wahabi, sama di kantor dibilang pajero, pasukan jenggot Rasul. Sama teman-teman dibilang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia lah, apalah. Tidak mampu anak, sudahlah. Putar balik ke zaman dulu. Subhanallah. Gimana? Cemoohan datang, sama dia dimasukkan ke dalam hati. Apa hasilnya? Habis. Habis jemaah. Tapi lihat orang-orang yang tegar, berjalan di atas kesabaran, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak peduli sama cibiran-cibiran orang. Yang mana ini adalah salah satu sifat orang-orang yang sama Allah dikatakan inilah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, salah satu sifatnya wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia melewati hal-hal yang melalaikan, hal-hal tidak penting, omongan-omongan tidak benar, marru kirama, dia lewat, sama dia tidak didengerin. Dia memulaikan dirinya. Tidak pantas anak ada di kotoran-kotoran ini. Sama dia tidak dimasukkan dalam hati. Ini salah satu sifat dari yang Allah jelaskan yang seharusnya menjadi seperti ini kita semua. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sabr wat taqwa, kesabaran dan ketakwaan, tadfa'u syarril adu al-mudhhir lil adawah. Kesabaran dan ketakwaan itu memiliki kekuatan yang dapat mendorong, yang dapat menghempaskan godaan-godaan orang-orang yang ingin atau orang-orang yang memusuhi kita. Sabar dan takwa. Ini bisa menyingkirkan godaan-godaan dari orang-orang yang benci sama kita, yang melihatkan permusuhannya kepada kita. Entah godaan pakai lisan, atau entah godaan pakai tangan. Entah godaan-godaan dari orang-orang para hasad-hasad yang dia tidak ngasih lihat godaannya pada kita, tapi hatinya bermain. Tak suka sama kita, cemooh dari belakang, ngambil hak kita dari belakang karena benci sama kita.
karena memusuhi kita. Yang bisa menumpas ini dua, sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya kita ini sebenarnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk duduk-duduk banyak omong sama orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang jahil, orang-orang yang isi omongannya tidak penting, gibahin orang, cibir orang. Kalau saat duduk sama kita dia itu cibir orang, nanti di belakang besok kita dicibir sama dia. Tidak boleh sebenarnya mumarah, ya. Ngobrol-ngobrol, bantah-bantahan sama orang seperti ini. Kita ini sebenarnya dilarang. Li'anna safih. Ya, karena sungguh orang-orang safih, orang-orang seperti ini, orang bodoh, orang jahil seperti ini, ya. Safahuhu yaziduhu safahatan wa mujadalatu fil batil. Kita ini kalau banyak omong sama orang-orang seperti itu, ini tidak akan selesai jamaah. Yang bodoh, yang jahil semakin jahil, omongannya tambah panjang, tambah ngawur. Coba antum lihat di media sosial tuh, di komentar-komentar. Dicibir sama orang-orang jahil. Ya, orang jahil tukang cibir, komentar-komentar. Ada potongan video tidak cocok sama hatinya, dikomentar sama dia. Ente dari kaki sampai kepala bid'ah semua. Tidak ada di zaman Nabi soalnya katanya. Ya, ente dari kaki sampai kepala. Ana mau tanya gimana antum bantah omongan seperti itu? Ada kitabnya enggak? Antum mau bantah? Tidak ada. Semakin antum kasih tahu kebenaran, dia itu semakin melesat jauh, semakin ngawur. Wallahi sahih. Coba antum cek. Semakin antum ajak ngobrol orang-orang seperti itu, antum ajak untuk berargumentasi, semakin ngawur. Antum kasih dalil, dia kasih apa? Omongan ngawur-ngawur. Wallahi sahih. Semakin antum hadapi, semakin dia melesat sana. Kebodohannya semakin bawa dia jauh, entah kemana. Walau kana fihi dinun wa aklun wa muru'atun wa hasanu khulq, lakaffa anis safahi ala nasi wal jidali wal batil. Kalau memang orang-orang seperti ini itu ada akalnya, tahu agama, punya akhlak, tidak kira dia itu omong-omongan yang jelek-jelek, tidak mungkin. Dia tahu agama, ilmu agama rendah, tidak usah komentar. Jadi bukti omongan-omongan cibiran-cibiran buruk itu keluar dari omongan-omongan orang yang bermasalah. Jadi kalau ada orang bermasalah, jangan sama kita omongannya dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita masukkan hati omongan orang-orang seperti itu, hidup ini tidak bahagia jamaah. Capek antum. Digoda terus sama orang-orang seperti itu. Dulu ada seorang imam, orang pendahulu dari para kalam salafus saleh. Disebutkan yang namanya Syabib atau Syubaib bin Syaibah. Kata dia, man sami'a kalimatan yakrahuha fasakata. Subhanallah, kita lihat. Barang siapa yang dengar satu kalimat yang dia benci, dia dicibir sama orang, sakit hati dia. Benci, dia tidak suka sama kalimat itu. Fasakata, lalu dia diam. Ini bukan bantah, ini bukan balas, tapi dia diam. Inqata'a anhu ma yakrah, akan hilang, akan terputus dari dia apa yang dia tidak suka. Jadi antum kalau dihina orang, maksudnya antum kalau dihina orang, terus antum diem, orang yang hina itu berhenti hina antum. Kenapa? Karena hina dia diem. Betul atau enggak, Pak? Ya, ini yang mau disampaikan sama beliau. Barang siapa yang dengar kalimat dihujamkan kepada dia, terus dia diam, kalimat yang tidak enak ditabrakkan kepada dia, terus dia diam, maka akan terputus dari dia apa yang tidak enak tadi. Wa in ajaba, kalau sama dia dibalas, sama dia dijawab, sami'a aktsaru mimma yakrah, dia akan dengar yang lebih dia benci lagi. Ini benar atau enggak jemaah? Awalnya antum dicibir, terus sama antum dibalas cibirannya, itu cibiran 2 kali lipat naik jemaah. Wallahi sahih. Saat kita dicibir orang, alas, diem aja, jangan dijawab. Kalau sama kita dijawab, kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi dari yang pertama tadi.
Ini satu nasihat dari orang-orang kalangan para salafus saleh terdahulu. Dan juga berkata orang-orang terdahulu dalam kitab Sir Salafus Salihin, ya, perjalanan para salafus saleh, bernama Rabi' bin Khathim atau Huthaim rahimahullah, kata beliau, an-nasu rajulan, manusia itu ada dua macam. Mu'minun wa jahil. Mu'min dan jahil. Fa'ammal mu'min fala tu'dhihi. Wa ammal jahil fala tujahilhu. Adapun orang mukmin jangan kamu goda. Adapun orang jahil jangan kamu tambahin kejahilan dia. Maksudnya apa? Jangan dilayani. Kalau orang mukmin sudah, jangan digoda. Kalau orang jahil, jangan kamu tambah kejahilan dia, semakin membabi buta dia nanti. Ini nasihat dari ulama-ulama terdahulu, ya, yang ngasih tahu kita, yang mengajarkan kita agar kita jangan suka terpengaruh sama cibiran orang. Kalau kita berpengaruh, kita ini dipengaruhi sama cibiran orang, hidup tidak akan pernah bahagia. Ya. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir para jamaah sekalian yang ingin disampaikan di sini, zuhur kurang berapa menit lagi? 1 menit, subhanallah. Yang terakhir di sini para jamaah sekalian, ya, sebagai penutup disebutkan bahwasanya jika kita ingin hidup bahagia, ya kita harus bersemangat menghabiskan waktu-waktu kita, ya, di sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jangan sampai hidup kita habis dibuang-buang waktu ke perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Selama itu bermanfaat untuk hidupmu, ihris. Semangat di situ, jangan pernah kendor. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, semangatlah kamu atas apa yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Minta sama Allah dan jangan pernah lemah, jangan pernah kendor. Ya, maka alhamdulillah kita sudah selesaikan, ya, pembahasan tentang buku ini. Insya Allah di kajian-kajian atau pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan pilih kitab-kitab yang lain yang bermanfaat buat kita semua, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Fadhol muadzin dulu adzan. Setelah adzan ada sedikit pertanyaan di sini yang ingin disampaikan. Fadhol muadzin, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik para jamaah sekalian, semoga susunan kajian yang sudah kita bahas dari awal pertemuan sampai hari ini bermanfaat dan bisa membuat hidup kita jauh lebih berbahagia dari sebelumnya. Semoga bermanfaat buat dunia dan akhirat kita juga. Amin. Salawat. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihatnya, saya baru memulai ikut kajian dan belajar manhaj salaf. Mohon nasihat untuk saya agar lebih baik dan semangat. Ya, orang yang baru belajar nanti di tengah jalan akan berjumpa sama yang namanya cobaan-cobaan. Ya, maka ketahuilah itu dari sekarang. Besok akan dijumpai dengan cobaan-cobaan yang tidak enak. Untuk melalui cobaan ini dia harus punya persiapan. Yang pertama dia harus selalu perbaiki niat. Itu nomor satu. Kita lihat niatnya jujur atau tidak menuntut ilmu ini untuk mencari kebenaran, untuk beragama dengan benar. Ini perlu diperhatikan. Yang kedua, pilih teman yang baik. Teman yang baik akan menarik kita ke dalam kebaikan juga. Yang kedua, barusan. Yang ketiga, kalau malas futur itu datang, jangan diikuti malasnya itu. Sudah mau berangkat pengajian, capek ini. Sekalilah, tidak usah hadir. Sudah, antum kalau sudah sekali tidak hadir, besok tidak hadir, habis. Tutup buku semuanya. Ya, jangan kasih kesempatan futur itu datang, melanda. Ini banyak ditemui oleh para ikhwah. Kita lihat makanya, awalnya semangat, kajian, kitab fulan, kajian bahasa Arab, yang datang pertama 50-100 orang, seminggu bergulir, gugur, seperempatnya sudah. Motor anak mogok, anak-anak ndak enak badan, istri ngajak pergi, sudah. Minggu depannya lagi, sisa setengahnya. Dapat kerjaan baru, jarak jauh, ada alasan. Ya ini akan dialami sama orang-orang yang berusaha untuk belajar. Sama setan terus digoda untuk tidak hadir, agar jauh dari ilmu. Jadi nasihat ana, perbaiki niatnya, cari teman-teman yang baik yang bisa menarik ke dalam kebaikan. Kalau futur jangan dilayani, itu jangan diikuti futurnya itu. Kalau sudah sekali diikuti, akan ada yang kedua dan seterusnya, habis. Akhirnya ditinggal majelis ilmu. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang keempat adalah, yang terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan. Minta bantuan dari Allah agar bisa terus jalan di atas jalan yang benar, menuntut ilmu agama ini. Itu yang bisa ana jawab. Wallahu a'lam bishawab.
Di sini pertanyaan yang terakhir ada, apabila suami masih kerja di tempat riba dan sudah dinasehati juga sudah diberikan banyak bantuan oleh istrinya dalam memenuhi kebutuhan hidup, tapi tetap belum mau berhenti kerja dari tempat tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya, jika istrinya tidak punya penghasilan, masih hidup di bawah naungan suaminya, ya istrinya tidak usah takut. Makan seperlunya uang suaminya yang bisa membuat dia hidup. Dan dosanya yang nanggung suaminya. Yang nanggung dosanya suaminya. Ngasih makan istrinya uang tidak benar. Ngasih makan anaknya uang yang didapatkan dari hasil yang haram. Yang nanggung dosanya semuanya suaminya. Jadi ditumpuk dosa suaminya. Pekerjaannya dosa, dianya dosa, ngasih ke istrinya. Istrinya makan, dia yang tanggung dosanya. Ngasih ke anaknya, dia lagi yang tanggung dosanya. Ya, jadi terus nasihati suaminya, doakan juga jangan lupa supaya mau melepas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan pada jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.